Hanya tersisa 5 menit sebelum interview impiannya dimulai. Tapi Rian justru berhenti di pinggir jalan. Ia mengabaikan jam tangannya yang terus berdetak demi menolong seorang wanita yang terluka. Meski itu artinya ia harus kehilangan kesempatan kerja yang sudah dinantinya setahun penuh. Sesampainya di kantor, bukan sambutan hangat yang ia terima, melainkan hinaan kasar dari satpam karena bajunya yang kotor dan lusuh. Rian diusir seperti pengemis, namun ia tak sadar bahwa wanita yang tadi ia tolong sedang memperhatikannya dari balik kaca lantai paling atas. Siapa sebenarnya wanita itu? Dan kejutan gila apa yang menanti Rian di dalam gedung megah ini? Simak sampai habis karena plot twist-nya akan membuat kamu merinding. Selamat datang kembali di channel yang selalu memberikan inspirasi dari balik kerasnya kehidupan. Pernahkah kalian merasa sudah memberikan yang terbaik, tapi justru dihina? Kisah Rian hari ini akan membuktikan bahwa ketulusan tidak akan pernah berakhir sia-sia, bahkan saat dunia terlihat tidak adil. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, yuk dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, like, dan bagikan video ini. Komentar kalian sangat berarti untuk kami. Sudah siap melihat keajaiban yang terjadi pada Rian? Mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, langit Jakarta masih berwarna abu-abu kebiruan. Namun, udara sudah terasa pengap oleh ambisi dan asap kendaraan. Di sebuah kontrakan sempit berukuran 3x3 meter, Rian berdiri di depan cermin retak yang tertempel di dinding kusam. Ia sedang merapikan kerah kemeja putihnya yang sudah mulai menguning di bagian leher. Itu adalah satu-satunya kemeja formal yang ia miliki, warisan dari almarhum ayahnya yang ia simpan rapi di dalam plastik selama berbulan-bulan. Rian menarik nafas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu cepat. Sudah tepat 1 tahun ia menyandang status pengangguran setelah perusahaan tempatnya bekerja dulu bangkrut total. Selama setahun itu pula, ia hanya makan mie instan atau nasi aking pemberian tetangga. Hari ini bukan sekadar hari biasa. Hari ini adalah jadwal wawancara di PT Surya Megah Properti, sebuah raksasa industri yang kabarnya hanya menerima orang-orang pilihan. Bagi Rian, ini bukan sekadar pekerjaan, tapi pelampung terakhir agar ia tidak tenggelam dalam kemiskinan yang mencekik. Ia menunduk, menatap sepatu pantofel hitamnya yang sudah kehilangan kilau. Sol bagian kanannya sudah mulai menganga. "Tolonglah, bertahanlah sehari saja," bisiknya pada sepatu itu seolah benda mati itu bisa mendengar. Ia tidak punya uang sepeser pun untuk naik ojek online, apalagi taksi. Di kantong celananya hanya ada selembar uang Rp10.000 yang rencananya akan ia gunakan untuk membeli air minum dan roti setelah wawancara nanti, agar ia tidak pingsan saat bicara di depan HRD. Dengan tekad yang bulat, Rian mulai melangkah keluar. Ia menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. 5 kilometer bukanlah jarak yang pendek di bawah terik matahari yang mulai menyengat. Namun bayangan wajah ibunya yang sedang sakit di kampung menjadi bahan bakar utama kakinya untuk terus melangkah. Setiap langkahnya adalah doa. Ia membayangkan jika ia diterima, ia akan mengirimkan obat terbaik untuk ibunya dan memperbaiki atap rumah mereka yang bocor. Keringat mulai bercucuran di pelipisnya, membasahi kemeja putihnya yang tipis. Rian berkali-kali berhenti di bawah bayangan pohon hanya untuk menyeka keringat dengan sapu tangan kumal, memastikan penampilannya tetap terlihat profesional meski keadaan ekonominya berkata sebaliknya. Ia tahu, di gedung tinggi itu nanti ia akan dinilai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Namun, Rian memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak pelamar lain, sebuah harapan yang membara dan ketulusan yang murni. Ia tidak tahu bahwa di balik tikungan jalan besar yang ada di depannya, takdir sedang mempersiapkan sebuah ujian yang akan mengubah seluruh rencana hidupnya dalam hitungan menit. Langkah kaki Rian semakin cepat saat jarum jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 8:50. Hanya tersisa 10 menit sebelum gerbang gedung PT Surya Megah Properti tertutup rapat untuk para pelamar. Gedung pencakar langit yang dilapisi kaca biru itu sudah terlihat di kejauhan, berdiri angkuh seolah menantang Rian untuk segera mencapainya. Namun, tepat saat ia hendak menyeberang di sebuah persimpangan padat,
Sebuah suara dentuman keras diikuti teriakan histeris menghentikan langkahnya. Seorang wanita parubaya yang membawa 2 kantong plastik besar berisi sayuran dan barang pecah belah tersungkur di aspal panas. Sebuah sepeda motor baru saja menyerempetnya dan langsung tancap gas tanpa peduli. Barang belanjaan wanita itu berhamburan. Botol kaca pecah berkeping-keping dan sayuran hijau berserakan tertindih debu jalanan. Yang membuat jantung Rian berdegup kencang adalah melihat darah segar yang mulai mengalir dari lutut dan telapak tangan wanita itu. Rian terpaku di tepi trotoar. Ia menatap gedung kantor di depannya, lalu menatap wanita yang sedang merintih kesakitan itu. Orang-orang di sekitar hanya melirik sekilas, lalu kembali berjalan terburu-buru dengan urusan masing-masing. "Bukan urusanku," bisik akal sehat Rian yang egois. "Jika aku berhenti sekarang, aku akan terlambat. Aku akan kehilangan pekerjaan ini. Aku akan tetap miskin." Namun, saat melihat wanita itu mencoba bangkit tapi kembali terjatuh karena perih yang luar biasa, Rian teringat pada ibunya di kampung. Bagaimana jika itu ibunya? Bagaimana jika orang yang paling ia cintai terluka di jalan dan semua orang mengabaikannya? Nurani Rian menang telak atas ambisinya. Dengan napas memburu, ia berlari menghampiri wanita itu, mengabaikan fakta bahwa kemeja putihnya kini terkena debu aspal saat ia berlutut membantu. "Ibu tidak apa-apa, mari saya bantu," ujar Rian lembut sambil memapah wanita itu ke bawah sebuah halke yang teduh. Wanita itu tampak syok, wajahnya pucat pasi. Tanpa berpikir panjang, Rian merogoh saku celananya dan mengeluarkan uang Rp10.000 terakhirnya. Ia berlari ke apotek kecil tepat di belakang halte, membeli sebotol air mineral dan beberapa lembar plester luka. Dengan telaten, Rian membersihkan luka di kaki wanita itu menggunakan sisa air minumnya. Ia tidak peduli lagi pada jam tangan yang kini sudah menunjukkan pukul 9:05. Ia sudah terlambat, kesempatannya musnah. Sambil menempelkan plester, Rian hanya bisa tersenyum pahit dalam hati. Ia kehilangan masa depannya hari ini demi seorang asing. Wanita itu menatap Rian dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia melihat kemeja Rian yang basah oleh keringat dan noda kotor. "Nak, kamu ada janji penting ya? Kenapa malah menolong saya?" tanya wanita itu dengan suara bergetar. Rian mendongak, menyeka keringat di dahinya lalu tersenyum tulus. "Pekerjaan bisa dicari lagi, Bu, tapi keselamatan Ibu jauh lebih penting. Ibu tunggu di sini sebentar ya, saya carikan taksi untuk Ibu." Rian tidak sadar bahwa di balik kesederhanaan dan luka-luka itu, wanita di hadapannya sedang mencatat setiap detil kebaikan yang ia berikan tanpa pamrih. Dengan sisa tenaga yang ada, Rian berlari sekuat mampunya menuju gerbang PT Surya Megah Properti. Napasnya tersengal. Dadanya terasa sesak seolah paru-parunya terbakar. Saat ia sampai di depan lobi yang megah dengan pilar-pilar granit setinggi langit, jantungnya mencelos. Jam dinding besar di ruang lobi menunjukkan pukul 9:25. Ia terlambat hampir setengah jam. Namun bukan keterlambatannya yang membuat Rian mendadak membeku, melainkan pantulan dirinya di pintu kaca otomatis gedung itu. Kemeja putih warisan ayahnya kini tak lagi rapi. Ada noda bekas darah dari wanita yang ia tolong, debu aspal yang menghitam di bagian lutut celananya, dan bau keringat yang menyengat karena berlari di bawah terik matahari. Baru saja Rian hendak melangkah masuk, seorang pria berseragam safari gelap dengan tubuh tegap dan wajah ketus menghadangnya dengan kasar. Ia adalah kepala keamanan gedung tersebut. "Heh, mau kemana kamu?" bentak satpam itu sambil mendorong bahu Rian hingga ia nyaris tercungkal. Mata satpam itu menatap Rian dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan penuh jijik. "Cari tempat sampah bukan di sini. Pemulung atau pengemis dilarang masuk ke lobi utama. Pergi sana." Rian mencoba mengatur napasnya yang masih memburu. "Maaf Pak, saya bukan pengemis. Saya calon karyawan yang ada jadwal wawancara jam 9 tadi. Ini surat panggilannya," kata Rian dengan suara gemetar sambil menyodorkan amplop coklat yang ujungnya sudah lecak. Satpam itu merebut amplop tersebut hanya meliriknya sekilas, lalu tertawa berbahak-bahak seolah baru mendengar lelucon paling lucu tahun ini. "Wawancara? Kamu? Lihat cermina. Perusahaan ini adalah perusahaan properti elit, bukan tempat penampungan gelandangan. Orang dengan pakaian kotor dan bau busuk seperti kamu mau melamar jadi apa? Jadi pembersih toilet pun kamu tidak layak."
Satpam itu kemudian meremas surat panggilan Rian dan melemparkannya ke lantai. Beberapa orang staf kantor yang baru datang melintas, mereka berbisik-bisik sambil menutup hidung, memberikan tatapan merendahkan seolah Rian adalah kotoran yang merusak pemandangan gedung mewah itu. Rian merasa harga dirinya diinjak-injak hingga hancur berkeping-keping. Air mata nyaris jatuh di sudut matanya, namun ia sekuat tenaga menahannya. "Tolong Pak, tadi saya membantu orang kecelakaan di jalan, makanya saya terlambat dan baju saya kotor." Rian mencoba membela diri, namun satpam itu justru memanggil dua rekannya. "Sudah, jangan banyak alasan. Cepat pergi sebelum saya seret kamu ke kantor polisi karena mengganggu ketertiban. Pergi!" Rian akhirnya dipaksa mundur hingga keluar area gerbang. Ia berdiri di trotoar, di tempat yang sama saat ia memulai langkahnya tadi pagi dengan penuh harapan. Ia memungut surat panggilannya yang sudah kotor dan remuk di lantai. Harapannya untuk membelikan obat ibunya, impiannya untuk memperbaiki hidup. Semuanya hancur hanya dalam hitungan menit. Ia duduk di pinggir jalan, menundukkan kepala di antara kedua lututnya. Di tengah kemegahan kota yang sombong ini, Rian merasa benar-benar sendirian dan tak berharga. Ia tidak tahu bahwa dari balik jendela mobil mewah yang baru saja memasuki lobi, sepasang mata sedang memperhatikan adegan pengusiran itu dengan perasaan yang sangat mendalam. Rian masih terduduk lesu di beton trotoar yang panas. Tangannya gemetar saat mencoba merapikan kertas lamarannya yang sudah remuk. Di tengah kebisingan kota, ia hanya bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri yang penuh dengan kekecewaan. Ia sudah pasrah. Baginya, hari ini adalah akhir dari segala perjuangannya. Namun, tiba-tiba suara derit ban mobil yang halus memecah lamunannya. Sebuah sedan hitam mewah dengan plat nomor khusus berhenti tepat di depan gerbang. Tempat satpam yang tadi menghina Rian masih berdiri dengan sikap angkuh. Satpam tersebut seketika mengubah ekspresinya. Wajah yang tadinya garang dan penuh hinaan kini mendadak pucat dan berubah menjadi senyum yang sangat ramah, cenderung menjilat. Ia segera berlari membukakan pintu mobil belakang, membungkuk hampir 90 derajat. "Selamat pagi Ibu, selamat datang," sapa satpam itu dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin. Seorang wanita keluar dari mobil tersebut. Ia mengenakan setelan jas formal berwarna krem yang sangat elegan. Rambutnya tersanggul rapi dan langkah kakinya memancarkan otoritas yang luar biasa. Rian yang masih duduk di kejauhan memicingkan mata. Ia merasa tidak asing dengan sosok itu. Namun ia segera menepis pikirannya. Mana mungkin wanita yang terjatuh di aspal tadi adalah orang yang sama dengan wanita di mobil mewah ini, pikir Rian sangsi. Namun, wanita itu tidak langsung masuk ke dalam lobi. Ia berdiri tegak di depan lobi, matanya yang tajam menyapu area sekitar hingga pandangannya berhenti tepat pada sosok pria kusam yang sedang merana di pinggir jalan. Wanita itu kemudian menatap satpam di depannya dengan tatapan yang dingin. "Di mana pemuda yang tadi membawa map coklat?" tanya wanita itu singkat, namun penuh penekanan. Satpam itu tergagap, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Anu Bu, tadi ada gelandangan yang mencoba masuk dan membuat keributan, jadi sudah saya usir keluar demi kenyamanan kantor." Mendengar itu, wanita tersebut menghela panjang nafas, sebuah tanda kemarahan yang tertahan. Tanpa mempedulikan satpam yang mulai gemetar ketakutan, ia justru berjalan menjauh dari pintu lobi, melintasi area parkir, dan melangkah menuju trotoar. Sepatu hak tingginya berbunyi nyaring di atas aspal, menuju ke arah Rian. Rian yang melihat wanita itu mendekat segera berdiri dengan canggung. Ia merasa malu dengan penampilannya, namun wanita itu justru berhenti tepat di depannya, dan tersenyum tulus, senyum yang sama dengan wanita yang ia tolong di halte tadi. "Nak, kenapa kamu masih di sini? Bukankah kamu punya jadwal wawancara denganku?" ucap wanita itu lembut. Rian tertegun, mulutnya terasa kaku. Ibu yang tadi?" Wanita itu mengangguk kecil. Ia berbalik arah menatap ke arah lobi gedung dan berteriak dengan suara yang lantang hingga terdengar oleh semua orang yang ada di sana. "Satpam, kemari kamu." Satpam yang tadi menghina Rian berlari dengan kaki lemas. Iya Bu Sarah. "Mulai hari ini, jangan pernah kamu merendahkan siapapun yang datang ke gedung ini hanya berdasarkan pakaiannya.
Pemuda yang kamu sebut gelandangan ini adalah orang yang menyelamatkan nyawa saya tadi pagi, saat kalian semua sibuk dengan urusan masing-masing. Ibu Sarah kemudian beralih tatap menatap Rian dengan tatapan penuh rasa hormat. Silahkan masuk Bapak Rian, jangan khawatirkan kemejamu yang kotor. Di dalam gedung ini, kami lebih menghargai kebersihan hati daripada mahalnya jas yang dipakai seseorang. Langkah Rian saat memasuki lobi gedung bukan lagi langkah seorang pelamar yang ketakutan, melainkan langkah seorang tamu kehormatan. Lantai marmer yang mengkilap di bawah kakinya seolah memantulkan kembali martabatnya yang sempat hilang di trotoar tadi. Di belakangnya, satpam yang tadi menghinanya hanya bisa tertunduk lesu, tak berani menatap mata Rian, menyadari bahwa karirnya sendiri mungkin sedang di ujung panduk karena kesombongannya. Ibu Sarah tidak membawa Rian ke ruang tunggu HRD yang penuh dengan pelamar bersetelan jas mahal. Ia justru membawa Rian naik ke lantai paling atas menuju ruang kerja pribadinya yang sangat luas dengan dinding kaca yang memperlihatkan seluruh cakrawala kota. Di sana, Ibu Sarah mempersilahkan Rian duduk di kursi beludru yang nyaman, sementara ia sendiri duduk di hadapannya setelah mengganti pakaiannya yang kotor. "Rian," ucap Ibu Sarah sambil membuka sebuah map berisi laporan sosial perusahaan. "Banyak orang datang ke sini membawa ijazah dari universitas terbaik dunia. Mereka pintar, mereka ambisius, dan mereka sangat mahir bicara. Tapi hari ini, saya tidak mencari itu. Saya mencari karakter." Ia terdiam sejenak, menatap Rian dengan penuh penghargaan. "Kamu rela mengorbankan masa depanmu demi seorang wanita tua yang tidak kamu kenal. Itu adalah jenis integritas yang tidak bisa diajarkan di sekolah manapun." Tanpa melakukan sesi tanya jawab yang kaku seperti wawancara pada umumnya, Ibu Sarah mengambil sebuah kartu nama dan menuliskan sesuatu di atas sebuah surat resmi. "Saya adalah pemilik tunggal perusahaan ini, dan hari ini saya menunjuk kamu sebagai Social Responsibility Coordinator. Tugasmu adalah memastikan perusahaan ini tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga membantu orang-orang kecil seperti kamu membantu saya tadi pagi." Rian merasa seperti sedang bermimpi. Matanya berkaca-kaca saat melihat besaran gaji yang tertulis di surat itu. Jumlahnya berkali-kali lipat dari apa yang pernah ia bayangkan. Itu lebih dari cukup untuk membiayai operasi ibunya di kampung, memperbaiki rumah mereka, dan memulai hidup baru yang layak. "Tapi Bu, baju saya kotor, saya terlambat, saya..." Rian mencoba bicara, namun tenggorokannya tercekat oleh rasa haru. Ibu Sarah tersenyum hangat. "Baju bisa dicuci, Rian, tapi hati yang bersih adalah harta yang sangat langka. Mulai besok, kamu akan mendapatkan seragam baru. Tapi jangan pernah lupakan sepatu usang yang membawamu ke sini hari ini." Hari itu Rian pulang bukan dengan tangan hampa. Ia keluar dari gedung megah itu dengan kepala tegak. Ia membuktikan bahwa di dunia yang seringkali memuja kekayaan materi, kebaikan tulus tetap memiliki jalannya sendiri untuk menang. Hidupnya benar-benar berubah dalam sekejap, bukan karena keberuntungan semata, tapi karena ia memilih untuk tetap menjadi manusia di saat orang lain memilih untuk menutup mata. Teman-teman, dari kisah Rian, kita belajar satu hal yang sangat berharga. Jangan pernah meremehkan siapapun hanya dari penampilannya. Dan jangan pernah ragu untuk menolong meski kamu sendiri sedang dalam kesulitan. Rizki yang sudah Tuhan gariskan untukmu tidak akan pernah tertukar. Dan seringkali, pintu rizki itu terbuka justru melalui jalan yang paling tidak terduga, yaitu melalui kebaikan kecil yang kita lakukan tanpa pamrih. Ingatlah, kebaikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah rugi. Jika hari ini kamu dihina atau diremehkan karena keadaanmu, tetaplah sabar dan teruslah menanam kebaikan. Karena pada waktunya, Tuhan sendiri yang akan mengangkat derajatmu di depan orang-orang yang meragukanmu. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini sampai selesai. Kami sangat menghargai dukungan kalian melalui like, subscribe, dan komen. Bagikan video ini jika menurutmu pesan di dalamnya layak didengar oleh lebih banyak orang.
Saya teman cerita, pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tetaplah menjadi orang baik.